Oke bosku, welcome to my channel di Skok Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mau memperbaiki sok belakang tirep yang mana ini kendalanya bocor. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bos yang dari Kota Malang, Singosari. Ini dia telah datang ke bengkel saya dan saya sangat terima kasih banyak karena beliau mempercayai saya untuk memperbaiki sok belakang tirepnya. Dan ini full tutorial bos, terutama ini ntar untuk sok depannya juga dia juga bocor. Jadi simak terus videonya. Dan ini ntar untuk info buat mas bos semua, untuk mengatasi baut L untuk sok depannya itu ntar kita bisa kasih info atau kasih caranya, tips agar melepas baut L bawah itu bisa lebih mudah. Caranya ntar pasti saya kasih. Oke, untuk saat ini kita fokus ke video untuk sok belakangnya ini. Nah, karena saya sendiri itu tanpa harus potong pipa, jadi untuk ngebuka kelingan kita pelan-pelan, kita betel, kita lebarin kelingannya. Oke bos, lanjut ke videonya ini. Oke bos, dan itu sudah kebuka. Sekarang kita tinggal tarik. Untuk penarikan as ini nggak saya video kok bos, saya skip. Ini saya skip aja bos, karena buat bosku pasti sudah tahu alatnya, terutama buat mas bos yang sudah ngikutin channel YouTube saya ini. Oke, semuanya sudah saya bersihkan, dan untuk pipa bagian dalamnya itu juga masih bagus. Kita tinggal isi oli nih bos. Ternyata masih kotor bos, bentar saya buang dulu olinya ini. Oke, tenang. Oke, maaf bos ya, padahal tadi sudah saya lap-lap. Ini kita ambil olinya dulu. Karena tadi itu sudah kotor. Oke bos, ini sekarang kita isi oli. Ini info buat mas bos semua, tip pengisian oli untuk sok belakang, entah itu monosok, entah itu double. Itu di sini mas bos bisa simak video saya ini. Nah, kita masukkan ke dalam itu as shock breakernya. Setelah itu pasang perklep. Setelah perklep sudah dipasang, kita rasakan berat entengnya ketika as ditarik. Untuk posisi as ditarik itu harus berat, dan untuk masuk pas ditekan ke bawah itu as shock harus enteng. Sekarang kita pasang bantalan shocknya ini bos. Oke lanjut, sekarang kita tekan ke bawah bantalan shocknya. Harus pas pada tempatnya ini bos, karena di dalam pipa itu ada pipa juga. Nah itu ntar bantalan shocknya itu bagian bawah masuk ke situ. Nah, terus setelah seperti ini kita cek bos, ini bos, oli itu ada di bantalan shock, apa olinya itu ada di atas bantalan shock atau tidak ketika as masuk ke dalam atau posisi masuk. Nah itu untuk beratnya ini pas bos. Terus untuk tips oli itu bisa apa ya, pengisian olinya itu pas atau enggak, ini kita cek bos. Yang pasti oli jangan sampai melebihi atau berada di atas bantalan shock ini bos. Jadi ketika as masuk di dalam seperti ini, itu oli nggak ada atau nggak boleh
kelihatan di situ, nggak boleh ada oli di atas pantalan sok. Oke, itu saja tipsnya bos. Jadi semoga ini bermanfaat. Oke, kita fokus ke videonya dan sekarang kita tinggal pasang seal shock. Oke, itu seal shock sudah pasang dan ringnya juga sudah saya pasang. Sekarang kita tinggal ngerol lagi dengan alatnya ini bos. Oh ya, untuk info buat mas bos semua yang ingin tahu atau alamat bengkel saya, silahkan cek di Google Map. Mas bos bisa klik di Sekok, pasti keluar. Terus bisa langsung chat di nomor saya pribadi, yaitu di nomor 0821 31735257. Nah, itu sudah selesai bos. Sekarang kita tinggal geduk ini bos. Maaf bos, ini ya, daripada kamera itu naik atas bawah, ini saya geduk di bawah. Dan pasti mas bos sudah tahu alatnya ini. Oh ya, untuk mas bos semua, apabila ingin yang ada ditanyakan, silakan komen di kolom komen. Atau bisa langsung chat di nomor saya pribadi yang sudah saya sebutkan barusan. Oke bos, dan ini sudah selesai. Dan hasilnya ini bos. Sekarang kita tinggal restorasi atau kita tinggal perbaiki sok depannya ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini bos untuk sok belakangnya itu. Jadi kita tanpa potong pipa bos ya tuh. Oke, sekarang kita ke sok depannya, langsung aja bos. Oke bos, untuk sok depannya ini loh bos, carane mengatasi. Nah, ini baut L yang lurus ke lab ini itu macet. Caranya simak video ini bos. Pertama ini saya jepit. Biasanya itu nggak saya jepit, saya geduk di bawah. Cuma ini karena saya buat tutorial, jadi ini saya jepit terus nih pukul bos, atau palu dengan besi bulat atau pipa yang pasti dia itu masuk ke lubang yang lurus baut L itu. Nah ini lihat bos, setelah saya geduk ini, kita nggak repot-repot untuk melepas baut L. Nah itu, nah saya tinggal putar sama tangan, enteng bos. Itu tipsnya bos, cara mengatasi baut L macet untuk sok depan ini. Oke, paham bos ya? Nah ini untuk sok yang sebelah. Oh ya bos, ini untuk mas bos, beliau yang dari Singosari itu dia memakai sok depan motor GL ini.
Oke bos, sekarang tinggal pelepasan seal shocknya. Ini saya pakai besi yang ujungnya saya tipisin, atau mas bos bisa saja pakai apa itu, obeng min. Tapi harus hati-hati bos, karena kalau nggak terbiasa biasanya itu bottom pecah, karena sekarang itu sudah banyak sekali. Dan ini satu hal lagi bos, cara mengatasi shock depan supaya awet nih. Ini di bagian seal itu ada pir, mas bos bisa potong pir sealnya, dua-duanya bos. Ini atas maupun bawah, silakan potong pir sealnya, jadi otomatis seal akan semakin apa ya, rapet nek AC, jadi iso awet bos. Ini tips salah satunya bos, yang mungkin jarang diketahui oleh mekanik shock yang lain. Maaf sebelumnya ini bos ya, potong secukupnya. Setelah itu kita pasang lagi tentunya ini bos, kita pasang pir sealnya. Ini setelah sudah pasang, kita tinggal ini masukin sealnya. Itu mas bos bisa saja pakai klaker yang ukurannya itu dia masuk ke bottom. Kalau saya sendiri pakai ini, alat saya sendiri ini sudah ikut saya juga sudah lama ini. Sekarang kita tinggal pasang, terus kita pasang pir seal yang bagian atas di bos. Oke, sekarang kita tinggal pasang shock breakernya, bos. Selesai seperti biasa bos, itu pakai aja pir aslinya, terus kita tinggal pasang baut L. Suwun mana yo? Yo. Nah itu kita pasang baut L. Setelah seperti itu, ini harus keras bos baut L nya ini. Ini kita kencengin lagi atau kita kerasin lagi ini baut L nya. Oke, itu selesai bos, dan lakukan ini kedua-duanya seperti itu bos. Nah ini selanjutnya ini kita langsung saja bos, tinggal pengisian oli. Ini tips lagi untuk mas bos semua, terutama buat mas bosku yang ada di daerah Lampung ya ini. Nah ini kita isi oli. Untuk tip pengisian oli ini kan saya jarang ditakar bos, atau nggak pernah saya takar sama sekali. Tapi kita isi oli, terus kita rasakan, kita tarik tekan shock breakernya, itu kita merasakan berat entengnya. Nah setelah itu ini oli itu ada triknya bos, untuk oli supaya dia itu bisa pas. Nah ini bos, ketika as itu masuk ke dalam bottom, masuk semua, nah itu oli ada di, nah itu bos yang saya kasih telunjuk barusan seperti itu, tapi as masuk ke dalam bos ya. Nah, oli hanya sepersekian itu. Ini untuk shock yang kedua. Sama motor apapun itu bos, pasti dia ada di bawah seal shocknya olinya ketika as itu posisi masuk ke dalam bottom. Itu triknya bos. Oke, nah ini sekarang saya tinggal pasang pir. Nah ini kita rasakan nih, tanpa takar oli hasilnya ini bos, mantap. Ini yang sebelah, nah itu dia hasilnya itu insya Allah ini bisa memuaskan bos, terus buat pelanggan-pelanggan saya.
Dan ini terutama buat mas bos yang ada di Singosari, atau beliau ini baru datang dari Singosari. Oke, selesai bos dua-duanya. Dan begitulah bos cara saya memperbaiki sok belakang T-Rap tanpa harus potong pipa. Mas bos mungkin sudah lihat videonya. Dan cara saya memperbaiki sok depan motor, entah itu motor GL atau motor bebek, caranya seperti barusan bos. Oke bos, semoga bermanfaat videonya.